Perkenalkan, nama saya Devriman Pelindungan Jebua. NIM saya 18041617, semester 6, jurusan Sistem Informasi. Di video ini untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah e-bisnis, dosen pengampu Ibu Ria Ukur Ginting, SSI MCS, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Ide tentang e-bisnis di abad 21. Yang pertama, e-bisnis. Pengertian e-bisnis. E-bisnis atau electronic business adalah aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan cara memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Dan salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia bisnis internet melingkupi sistem pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Secara luas, sebagai proses bisnis yang bergantung pada sebuah sistem terotomasi, pada masa sekarang, hal ini dilakukan sebagai besar melalui teknologi berbasis web, memanfaatkan jasa internet. Terminologi ini pertama kali dikemukakan oleh Lon Gerstner, CEO dari IBM. Marketplace adalah area di internet tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli secara bebas seperti layaknya di dunia nyata atau marketplace. Mekanisme yang terjadi di marketplace pada hakikatnya merupakan adopsi dari konsep pasar bebas dan pasar terbuka. Dalam arti kata, siapa saja terbuka untuk masuk ke arena tersebut dan bebas melakukan berbagai inisiatif bisnis yang mengarah pada transaksi pertukaran barang atau jasa. E-bisnis memiliki karakteristik tujuan yang sama dengan bisnis secara konvensional, hanya saja e-bisnis memiliki cangkupan yang berbeda. Bisnis mengandalkan pertemuan antara pembisnis seperti halnya rapat di tempat khusus atau sekedar untuk berkenalan dengan partner bisnis. Sedangkan e-bisnis mengandalkan media internet sebagai sarana untuk memperoleh tujuan. Dalam kegiatan e-bisnis, ada 5 kemungkinan bentuk hubungan bisnis berdasarkan transaksinya, yaitu 1. Business to business, perdagangan antar pelaku usaha bisnis. Kedua, business to consumer, perdagangan antara pelaku usaha bisnis dengan konsumen. Ketiga, consumer to consumer, perdagangan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain. Keempat, konsumen to business, perdagangan antar konsumen dengan pelaku bisnis atau perusahaan. Dan kelima, intrabusnis dan perdagangan dalam lingkup intranet perusahaan yang melibatkan pertukaran barang, jasa, dan informasi. Sasaran dari e-bisnis adalah pasar atau market. Menurut Forrester Research, telah terjadi perkembangan yang sangat fantastik terhadap jumlah komputer yang terhubung dalam internet, termasuk penggunanya. E-bisnis market ini menyimpan peluang omset yang besar yang dapat diperebutkan oleh para pembisnis. 7 strategi praktis untuk sukses dalam e-bisnis. 1. Fokus. Produk-produk yang dijual di internet harus menjadi bagian yang fokus dari masing-masing manajer produk. Kedua, banner berupa teks. Karena respon yang diperoleh dari banner berupa teks jauh lebih tinggi dari banner berupa gambar. Ketiga, ciptakan 2 level afiliasi, memiliki distributor penjualan utama dan agen penjualan kedua yang membantu penjualan produk atau bisnis. Keempat, memanfaatkan kekuatan email. Email adalah aktivitas pertama yang paling banyak digunakan di internet. Maka, pemasaran dapat dilakukan melalui email atas dasar persetujuan. Kelima, menulis artikel. Kebanyakan penjualan adalah hasil dari proses edukasi atau sosialisasi, sehingga produk dapat dipasarkan melalui tulisan-tulisan informatif.
Keenam, lakukan marketing. Sediakan bagian waktu untuk pemasaran secara online. Dan terakhir, nomor 7, komunikasi instan. Terus mengikuti perkembangan dari calon pembeli atau pelanggan tetap untuk menjaga kepercayaan dengan cara komunikasi langsung. Ada 4 prinsip ruang lingkup e-bisnis. Ada 4 prinsip yang terdapat dalam ruang lingkup. 1. Dimensi watt. Wilayah e-bisnis mencakup kolaborasi antara organisasi dan mitranya, interaksi antara organisasi dan pelanggannya, pertukaran informasi antara organisasi dengan para stakeholder, dan lain sebagainya. Kedua, dimensi wu. Entitas yang berinteraksi dalam suatu sistem e-bisnis dapat diklasifikasi menjadi agen, bisnis, consumer, device, employer, family, dan government. Dan ketiga, dimensi where. Kegiatan e-bisnis dapat dilakukan di mana saja, sejauh pihak-pihak yang berkepentingan memiliki fasilitas elektronik sebagai kanal akses atau akses channel. Dan terakhir, nomor 4, dimensi why. Penerapan e-bisnis tidak saja menguntungkan organisasi karena banyaknya komponen biaya tinggi yang dapat dihemat, tetapi juga memberikan kesempatan kepada organisasi untuk menaikkan tingkat pendapatannya. Jenis-jenis e-bisnis. E-bisnis adalah suatu kata yang mungkin bagi kita sudah tidak asing lagi. E-bisnis merupakan suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara online atau dengan memanfaatkan internet. Kegiatan dalam e-bisnis tidak saja terbatas pada masalah transaksi penjualan dan pembelian barang, tetapi juga masalah-masalah lain seperti pelayanan konsumen, kolegan bisnis, dan lain-lain. Dari sisi cangkupan inilah yang membedakan antara e-bisnis dan e-commerce, di mana e-commerce cangkupannya hanya terbatas pada masalah transaksi dan penjualan barang saja. Berikut adalah jenis-jenis e-bisnis yang bisa dilakukan. Yang pertama, B2B adalah bisnis yang dilakukan sebuah perusahaan dengan perusahaan lain atau antara perusahaan, baik itu perusahaan yang bergerak pada bidang industri yang sama ataupun berbeda dengan menggunakan media internet. B2B bisa dilakukan untuk menghemat biaya transaksi, seperti contoh perusahaan A ingin memesan sejumlah unit komputer pada perusahaan B. Maka perusahaan A dapat mengakses situs resmi perusahaan B dan menuliskan pesanannya. Perusahaan B yang mendapatkan pemesanan barang tersebut akan mengirimkan barang yang dimaksud. Pembayaran biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Meskipun tentu saja pemesanan barang ini dapat dilakukan dengan mengangkat telepon, salah satu contoh perusahaan di Indonesia yang menerapkan konsep B2B adalah situs http www.dagang2000.com milik PT Indosat Adimarga dan http www.indonesiaexport.com milik PT E-Komersi Nusantara. Selanjutnya, B2C dapat diartikan sebagai jenis perdagangan elektronik di mana ada sebuah perusahaan e-bisnis yang melakukan perjualan langsung barang-barang kepada pembeli atau konsumer. Kesuksesan dari B2C pada dasarnya dikarenakan faktor penawaran barang kualitas tinggi dengan harga murah, dan banyak pula dikarenakan pemberian layanan kepada konsumen yang cukup baik. Contoh perusahaan kelas dunia yang telah menerapkan B2C adalah http www.amazon.com dan wsj.com. Selanjutnya, Business to Administrator adalah sebuah kegiatan manajemen, sebuah aspek bisnis yang dibangun untuk bisa membangun dan mengembangkan bisnis yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan tujuan dari pembangunan bisnis yang dilakukan. Sebagian besar perusahaan memiliki sebuah kelompok khusus administrator yang bekerja untuk memastikan hal ini terjadi. Contoh situs yang menggunakan konsep ini adalah www.emagister.net. Selanjutnya, conference adalah orang yang menyediakan pasar
Occurrence memiliki peran dalam mempertemukan dan memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli. Occurrence sering memainkan peran dalam business to business atau B2B, business to konsumen atau B2C, atau konsumen ke konsumen C2C. Keuntungan didapat oleh brokerage dari komisi yang diberikan oleh pihak yang terlibat dalam transaksi, baik itu penjual atau pembeli. Contoh situsnya seperti http www.respond.com atau http www.paypal.com. Model-model yang berkembang mengenai e-bisnis yang dengan demikian berlaku juga untuk e-procurement. E-procurement adalah salah satu pengembangan e-commerce yang mulai berkembang pada akhir abad 20 ini dan tidak diragukan lagi akan terus berkembang dengan pesat pada permulaan abad 21 ini. E-procurement is a full automated internet-based self-service application that streamlines the transaction between buyer and supplier and provider key information for strategic analysis. Ada 4 model pokok yang berkembang dalam revolusi internet ini yang juga dinamakan the new economy, yaitu 1. Business to business atau B2B adalah model perusahaan yang menjual barang atau jasa pada perusahaan lain. Ini diperkirakan sedang berkembang dengan cepat dari segi volume dan nilai perdagangan, jauh melebihi model-model yang lain. Kedua, business to consumer atau B2C. Ini adalah model perusahaan yang menjual barang atau jasa pada pasar atau publik. Contoh misalnya Amazon.com Inc. atau www.amazon.com yang menjual buku yang mempunyai koleksi tidak kurang dari 4,5 juta judul buku. Ketiga, consumer to consumer atau C2C. Ini adalah model perorangan yang menjual barang atau jasa kepada perorangan juga. Contoh adalah eBay Inc. atau www.ebay.com, suatu perusahaan yang menyelenggarakan lelang melalui internet. Melalui perusahaan ini, perorangan dapat menjual atau membeli dari perorangan lain melalui internet. Keempat, consumer to business atau C2B. Ini adalah model perorangan yang menjual barang atau jasa kepada perusahaan. Contoh ialah pre-selling atau www.pre-selling.com, di mana konsumen menawarkan harga tertentu di mana ia menginginkan membeli berbagai barang dan jasa, termasuk tiket pesawat, terbang, dan hotel. Dalam perkembangannya, perlu dibedakan antara B2B e-commerce dan B2B exchange. Keduanya memang menggunakan teknologi internet, namun mempunyai cara dan pasar yang berbeda, seperti dijelaskan di bawah ini. Yaitu B2B e-commerce, bentuk ini menawarkan penjualan atau pembelian dalam bentuk maya, tetapi oleh satu perusahaan pada perusahaan lain saja. Jadi tidak terbuka untuk banyak perusahaan agar dapat ikut. Selanjutnya B2B exchange, sedangkan bentuk ini ialah padanan dari stock exchange misalnya, di mana transaksi terbuka untuk semua perusahaan yang mau melakukannya. Jadi B2C exchange adalah suatu jaringan di mana banyak pembeli dan banyak penjual dapat bertemu di ruang perdagangan maya. Mengenai cara pembayaran, sesuai dengan cara transaksinya sendiri, juga secara maya atau virtual, apakah dalam bentuk L atau C, money transfer, credit card, debit card, atau instrumen lain. Untuk dapat menangkap dimensi ruang lingkup pengertian e-bisnis, cara yang sering digunakan adalah menggunakan prinsip 4W,
yaitu what, menjelaskan tentang aktivitas apa saja yang ada di dalam e-bisnis. Kedua, who, menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam aktivis e-bisnis. Dan ketiga, where, menjelaskan di mana saja aktivitas e-bisnis dapat dilakukan. Dan terakhir, menjelaskan mengapa para praktisi bisnis di seluruh dunia sepakat mengimplementasikan e-bisnis. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya.